Long Yulong Lupa Kuring Jadak Jedik. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jamur atau fungi. Selamat menonton ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas pengertian jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur adalah suatu tumbuhan yang sangat sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau benang bercabang-cabang dengan dinding sel dari selulosa atau kihatin atau keduanya, dan umumnya berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kita masuk yang kedua yaitu ciri-ciri jamur. Jamur juga memiliki ciri-ciri loh teman. Yang pertama, tidak berklorofil. Yang kedua, umumnya dinding sel tersusun atas zat kitin. Yang ketiga, hidup di tempat lembab. Yang keempat, memiliki hifa dan tidak memiliki hifa. Yang kelima, mampu beradaptasi saat cuaca buruk. Yang keenam, perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Yang ketujuh, cadangan makanan berbentuk glikogen. Yang kedelapan, inti sel eukariotik. Yang kesembilan, terdiri dari sedikit atau banyak sel. Dan yang terakhir, menghasilkan spora. Nah, yang ketiga itu struktur tubuh jamur ya teman-teman. Struktur tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium inilah yang menyusun jalinan-jalinan semu untuk membentuk tubuh buah. Hifa ini sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding-dinding inilah ialah menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh melintang atau septa. Jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah alat reproduksi jamur. Jamur juga mempunyai alat reproduksi loh teman-teman. Bukan hanya manusia saja, alat reproduksi jamur ada dua. Satu secara generatif atau seksual, yang kedua ialah secara vegetatif atau aseksual. Secara seksual, perkembangbiakan secara seksual dilakukan peleburan dua sel, yaitu melalui kontak gametagium dan konjugasi. Kontak gametagium menyebabkan terjadinya singami, yaitu penyatuan sel dari dua individu. Proses singami terdiri dari 3 tahap yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Secara aseksual, perkembangan biakannya dilakukan melalui pembelahan sel fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah yang besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi jamur. Berdasarkan spora seksual yang dihasilkan, induk fungi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu zigomycota, ascomycota, basidiomycota, dan yang terakhir deuteromycota. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu zigomycota. Zigomycota merupakan jamur yang sporanya berdinding tebal. Adapun ciri-ciri dari klasifikasi jamur ini adalah 1. Hifanya tidak bersekat sehingga mempunyai beberapa inti. 2. Dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zigospora serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk sporaniospora serta bagian tubuhnya membentuk rhizoid. Yang kedua adalah ascomycota. Ascomycota adalah kelompok fungi yang hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Dalam kelompok ini terdapat alat pembentuk spora yang disebut ascus. Kelompok inilah yang dapat berkembang biak secara seksual dengan membentuk ascospora maupun aseksual dengan membentuk conidia. Contoh ascomycota ialah Sascorhynchus cerevisiae atau ragi dan Sascorupia atau sp. Ketiga, Basidiomycota merupakan kelompok fungi yang hifanya bersekat, sehingga di tiap sel hifanya berinti satu. Berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium.
Tetapi Basidiomycota juga bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidia, oidia maupun plasmidospora. Nah, yang terakhir adalah Deuteromycota. Deuteromycota ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini ialah penyebab penyakit pada manusia, yaitu dermatokinosis atau kurap dan panu, yang menimbulkan pelapukan pada kayu. Contohnya ialah Monilia, Sitopilia, yaitu jamur oncom, yang digunakan untuk pembuatan oncom dari bungkil kacang. Monilia juga dapat tumbuh dari roti dan sisa-sisa makanan. Oke, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai jamur yang menguntungkan dan jamur yang merugikan. Pertama yang akan kita bahas adalah jamur yang menguntungkan bagi makhluk hidup, seperti peranan jamur sebagai sumber makanan. Contohnya jamur crispy yang dapat dikonsumsi sebagai makanan yang berbentuk cemilan. Yang kedua, peranan jamur di bidang kesehatan dan kedokteran. Contohnya jamur tiram. Jamur tiram ini dapat memberikan perlindungan terhadap kanker. Yang ketiga itu peranan jamur di bidang pertanian. Contohnya jamur saprofit. Jamur saprofit ini dapat menguraikan sisa tumbuhan dan hewan sehingga mengembalikan unsur mineral dari tubuh organisme ke tanah, serta membuat tanah jadi jauh lebih subur. Yang keempat, peranan jamur di bidang industri. Contohnya jamur Rhizopus stolonifer. Jamur Rhizopus stolonifer ini sangat berguna untuk menjadi bahan dasar pembuatan tempe. Yang kelima, peranan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Contohnya Phyllobolus. Phyllobolus ini dapat menguraikan sampah organik berupa kotoran hewan dan jamur putih yang hidup di kayu. Oke, yang terakhir jamur dengan sifat simbiosis mutualisme. Teman-teman dapat melihat gambar di samping. Jamur dengan sifat simbiosis mutualisme ini hidup saling menguntungkan dengan organisme lainnya. Contohnya, jamur yang bersimbiosis dengan gangguan hijau membentuk lumut kerap atau yang disebut dengan lichen. Jamur membentuk ganggang menyerap air dan mineral, sedangkan ganggang akan menyediakan bahan organik hasil fotosintesisnya bagi jamur. Nah, sekarang kita masuk ke peran jamur yang merugikan. Peranan jamur yang merugikan bagi makhluk hidup menimbulkan penyakit pada makhluk hidup lainnya, khususnya manusia. Contohnya Tinea versicolor, penyakit panu atau kulit. Ini bisa kita lihat di gambar yang di samping loh teman-teman. Penyakit panu terjadi pada kulit karena kita kurang memelihara atau merawat kulit kita, makanya terjadi panu pada kulit kita. Contoh yang kedua yaitu Tripophyton rubrum atau kurap pada kaki. Ini juga bisa kita lihat di gambar di samping, terjadi pada kaki manusia. Sama juga ini terjadi karena kita yang kurang memperhatikan kebersihan kaki kita. Contoh yang ketiga adalah Trichoton tonsuransi, penyebab penyakit ketumbe. Ini terjadi karena kita kurang keramas bersih atau ada banyak kotoran di kepala kita. Nah, yang terakhir adalah peranan jamur yang merugikan bagi makhluk hidup, menjadi penyebab timbulnya penyakit pada tumbuhan. Contoh yang pertama adalah Fuchsima graminis atau karap pada gandum. Ini bisa kita lihat gambar yang di samping, terjadi karap pada batang gandum. Terus yang contoh yang kedua adalah jamur api pada jagung. Ini bisa kita lihat yang tertera pada gambar yang di samping. Jamur api itu terjadi pada jagung yang bernempelan di jagung tersebut. Nah, gambar yang ketiga adalah laju verticulum, jamur yang berasal dari tanah. Ini bisa juga kita lihat gambar yang di samping ya teman-teman.